Sadanis, pemeriksaan payudara klinis. Dokter memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan. Instruksikan klien untuk membuka pakaian atas dan duduk di atas meja pemeriksaan. Pemeriksa perlu mengetahui batas-batas anatomi payudara, supaya pada saat melakukan pemeriksaan, semua area payudara diperiksa dengan baik dan benar. Batas superior adalah tepat di bawah tulang atau os clavicula. Batas medial tepat ada di garis tengah atau sternum. Sementara batas bawah sesuai dengan lipatan payudara atau inframammary fold. Sedangkan batas lateral adalah pada tepi anterior musculus latissimus dorsi, yaitu kira-kira pertengahan dari ketiak bila pemeriksa menarik garis lurus ke arah bawah. Pemeriksaan payudara harus meliputi seluruh area yang berada dalam batas-batas yang telah disebutkan. Inspeksi payudara. Lihat apakah ada perbedaan ukuran, perubahan bentuk, kelainan puting, luka di areola, dan penebalan atau lekukan pada kulit, serta perubahan warna kulit. Minta klien mengangkat kedua tangan ke atas kepala. Perhatikan area di samping dan bawah payudara yang akan terlihat jelas saat klien mengangkat tangan. Minta klien menekan kedua tangan di pinggang untuk mengencangkan otot dada atau musculus pectoralis. Perhatikan area payudara bagian atas yang jika terdapat massa di area itu, saat otot pectoralis berkontraksi akan lebih terlihat. Kemudian minta klien membungkukkan badan ke depan. Apakah kedua payudara tergantung secara seimbang atau ada sisi yang tampak lebih berat? Minta klien untuk berbaring di meja periksa. Perhatikan apakah payudara cukup terekspos. Jika belum, beri pengganjal seperti kain tipis atau bantal di punggung sisi belakang dada. Lakukan inspeksi pada payudara dan sekitarnya. Minta klien meletakkan kedua lengan ke atas kepala. Perhatikan payudara dan nilai apakah tampak sama dengan payudara sebelahnya, dan apakah terdapat benjolan atau lekukan kulit. Untuk palpasi, gunakan permukaan 3 jari tengah pada area falang distal dan falang media. Letakkan ketiga jari tangan kanan dan kiri bersebelahan. Pada saat menggerakkan atau menggeserkan jari-jari, pastikan bahwa jaraknya tidak melebihi lebar 3 jari tersebut. Palpasi payudara dilakukan dengan menggunakan teknik spiral. Pada saat palpasi, rasakan apakah terdapat benjolan dan nilai apakah klien merasakan nyeri. Saat melakukan palpasi, ingat kembali area payudara yang penting untuk diperiksa. Batas superior adalah tepat di bawah tulang atau os clavicula. Batas medial tepat ada di garis tengah atau sternum. Sementara batas bawah sesuai dengan lipatan payudara atau inframammary fold. Sedangkan batas lateral adalah pada tepi anterior musculus latissimus dorsi, yaitu kira-kira pertengahan dari ketiak bila pemeriksa menarik garis lurus ke arah bawah. Palpasi dilakukan pada sisi payudara yang tidak ada keluhan terlebih dahulu, dengan tujuan untuk mendapatkan sens payudara normal klien, serta jika keluhannya nyeri, supaya klien terlebih dahulu tidak merasa terganggu. Palpasi dapat dilakukan secara konsentris dari luar ke dalam, melingkar searah jarum jam, hingga areola dan berakhir di puting. Palpasi dilakukan dengan 3 tingkat tekanan, yaitu level superficial untuk memeriksa area subkutan,
level intermediate untuk memeriksa area di bawah subkutan, dan level dalam untuk memeriksa area yang lebih dalam hingga dinding dada. Apabila pada pemeriksaan teraba massa, maka perlu diperiksa apakah massa tersebut sudah menginfiltrasi area sekitarnya atau belum. Massa dapat menginfiltrasi ke arah atas, ke arah bawah, ataupun ke sekitarnya. Ke arah atas, massa bisa menginfiltrasi kulit. Maka, cara memeriksanya adalah dengan mencubit kulit di atas massa. Jika kulit masih bisa dicubit dengan bebas, berarti massa belum menginfiltrasi kulit. Ke arah bawah, massa bisa mengenai otot pectoralis atau dinding dada. Untuk mengetahuinya, pertama-tama, pemeriksa perlu menggerakkan massa tersebut pada saat posisi tangan klien masih rileks. Kemudian, pemeriksa menilai apakah massa ini sudah mengenai otot pectoralis atau belum, dengan cara klien mengkontraksikan otot pectoralis, yaitu dengan meminta klien menggenggam kepala tempat tidur. Pada saat klien mulai menggerakkan lengan, pemeriksa meraba apakah massa ikut bergerak atau tidak. Dan setelah klien berkontraksi penuh, pemeriksa menggerakkan kembali massa. Apakah massa masih mobile atau massa tersebut terfiksir ke bawah. Untuk melakukan pemencatan nipple areola kompleks, maka pemeriksa harus memahami anatomi areola yang pada manusia biasanya warnanya lebih gelap dan puting atau nipple. Jika ada cairan abnormal yang diproduksi di payudara, maka cairan akan berkumpul pada muara ductus yang ada tepat di bawah nipple. Sehingga, kalau pemeriksa ingin mengetahui apakah ada cairan atau tidak, yang harus pemeriksa pencet adalah areola. Karena hal ini akan memberikan tekanan atau pressure pada muara ductus, sehingga jika ada cairan akan keluar. Ulangi langkah-langkah pemeriksaan pada payudara kiri. Selanjutnya, instruksikan klien untuk duduk. Tahap ini untuk palpasi ketiak di mana terdapat kelenjar getah bening yang merupakan drainase dari payudara. Palpasi bagian pangkal payudara dilakukan dengan cara klien mengangkat lengan kanannya setinggi bahu. Lengan klien diangkat dan disangga pemeriksa dengan tujuan supaya otot pectoralis rileks, sehingga lebih mudah memeriksa aksila klien. Ulangi langkah-langkah pemeriksaan pada ketiak kiri klien. Selanjutnya, lakukan perabaan KGB supra dan infra clavikula. Jelaskan pada klien temuan kelainan jika ada, dan juga langkah-langkah apa yang perlu dijalankan. Jika pemeriksaan normal, sampaikan hasil pemeriksaan dan jadwal waktu untuk kontrol kembali. Sadanis adalah cara screening yang paling mudah dilakukan di negara berkembang. Karena itu, lakukan secara rutin pada semua perempuan usia 30 tahun ke atas, minimal 1 kali dalam 1 tahun, walaupun tidak ada keluhan. Dengan cara itu,
nakes berkontribusi menurunkan keterlambatan diagnosis kanker payudara di Indonesia. Jika mencurigai kelainan, segera lakukan pemeriksaan lanjutan atau rujukan.